Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai pengaruh dan dampak emosi dalam perkembangan anak yang diampu oleh Dr. Randa Hajah Huda MPDI. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Atika. Baiklah, saya Atika dengan NIM 209200064. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan sosial dan emosional. 1. Pengertian sosial. Menurut Plato Nugroho tahun 2005, secara profesional manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Syamsuddin tahun 1995 mengungkapkan bahwa sosial adalah proses belajar untuk menjadi makhluk sosial. Sedangkan menurut Lore tahun 1670, sosial merupakan suatu proses di mana individu anak melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-rangsangan sosial tertentu, tekanan-tekanan dan trauma kehidupan, serta belajar sebagai dengan kegiatan yang berlaku seperti orang lain di dalam lingkungan sosial. Muhyiddin tahun 1999 mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan proses pemberitaan sosial slave atau pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Adapun Harlock 1978 mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pemerolehan kemampuan perilaku yang sesuai dengan ketentuan sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial adalah kemampuan seseorang dalam perilaku dalam lingkungan sekitarnya atau masyarakat yang sesuai dengan tuntunan sosial atau norma, nilai, atau harapan sosial. Sumbernya yaitu dari Nugraha tahun 2005. Yang kedua ialah pengertian emosional. Emosional adalah perasaan yang ada dalam diri seseorang, dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. Dalam World Retreat 1964, emosi didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang buruk. Perasaan benci, takut, marah, dan cinta, senang dan kesedihan. Macam-macam perasaan tersebut adalah gambaran dari emosi. Syamsuddin tahun 1950 mengemukakan bahwa emosi merupakan suasana yang berlebihan, sering tampak depresi dan jarang tersenyum atau bercanda, suka mencuri benda-benda kecil walaupun sering dihukum, sering tinggal dalam B. Egosentrim. Egosentrim, seorang yang dikatakan egosentrim bila lebih peduli terhadap dirinya sendiri daripada orang lain. Mereka lebih banyak berpikir dan berbicara mengenai diri sendiri, dan aksi mereka semata-mata untuk kepentingan dirinya. Umumnya anak-anak masih egosentrim dalam berpikir dan berbicara. Hal ini bisa mengaruhi diri dan sosial jika berkelanjutan. Ada 3 hal yang mendasari egosentrim, yaitu yang pertama, merasa superior. Yang kedua, egosentrim karena merasa inferior. Yang ketiga, egosentrim karena merasa menjadi korban. C. Anak yang terisolasi. Anak yang terisolasi dari lingkungannya, ia mengalami masalah penerimaan sosial. Hal ini dapat terjadi karena sikap dan perilaku anak yang kurang dikuasai teman-temannya, atau anak
anaknya sendiri yang tidak suka melakukan interaksi sosial atau menjalani hubungan pertemanan. Adapun kategori penerimaan anak dalam lingkungan sosial sebagaimana yang dikemukakan Hadlock tahun 1979 yaitu sebagai berikut. 1. Yaitu STAR, yaitu anak yang disenangi oleh lingkungan teman-temannya sehingga populer. 2. Club adalah anak yang cukup dapat diterima lingkungan temannya sehingga cukup populer. Yang ketiga, Celimber, yaitu anak yang berusaha untuk diterima oleh lingkungan teman sebayanya dengan mengikuti keinginan peraturan lingkungan. Yang keempat ialah Pringer, yaitu anak yang seperti pengelolaan Celimber tetapi lebih takut tidak diterima. Yang kelima, Inglite, yaitu anak yang ditolak lingkungan sebab mereka pemalu. Yang keenam, Isolate, yaitu anak yang sosial oleh lingkungan teman sebayanya dapat karena tidak ada motivasi dalam diri anak itu. Wujudan dari perasaan ini yang paling awal adalah anak dapat merasakan kasih sayang dari orang terdekatnya. Jika anak dihilangkan perasaan ini, maka sulit ia akan memiliki emosi dan sehat. Menurut Nugraha tahun 2005 diberikan pada jenis-jenis permasalahan emosional yang sering terjadi pada anak usia dini. Yang A. Kekuatan afeksi. Afeksi dapat meliputi perasaan kasih sayang, rasa kehangatan, dan perasaan yang ditunjukkan pada orang lain. Gangguan yang ditimbulkan akibat dari kekurangan afeksi dapat berupa: yang pertama, perkembangan fisik yang terlambat dapat menyebabkan anak depresi. Akibatnya terjadi hambatan seleksi. Hormon phenylalanine, yaitu hormon yang berfungsi untuk mengatur metabolisme dan pertumbuhan perkembangan badan sehingga perkembangan fisik dan tergantung. Yang kedua, gagap atau mengalami gangguan berbicara. Yang ketiga, sulit berinteraksi dan mudah terlihat hatinya. Yang keempat, sulit mempelajari berbagai pembinaan hubungan dengan orang lain. Yang kelima, mereka saling kali tampak agresif dan nakal. Yang keenam, kurangnya minat terhadap orang lain. Yang ketujuh, pada taraf berat. Kurangnya afeksi memang dapat mengganggu penyesuaian diri dan perkembangan sosial anak. Akan tetapi bukan berarti afeksi yang terlebih akan lebih baik. Individu yang terlalu banyak mendapat afeksi pun akan kelihatan dalam penyesuaian diri, karena peliputan afeksi yang berlebihan justru menghadapi anak belajar mengekspresi afeksi kepada orang lain. Selanjutnya akan disampaikan kepada kawan sekelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika dengan NIM 209200064 kelas 4B. Di sini saya akan mempraktekkan media Prebel, di mana Prebel yaitu pembelajaran dalam bermain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada motivasi dalam diri anak itu untuk bergaul, atau anak tidak menarik bagi lingkungannya. Yang agresif. Agresif merupakan tingkah laku menyerang baik secara fisik maupun verbal, atau baru berupa ancaman yang disebabkan adanya rasa permusuhan. Tingkah laku ini seringkali muncul sebagai reaksi terhadap frustasi, misalnya karena dilarang melakukan sesuatu. Yaitu negativisme. Negativisme adalah
perlawanan terhadap tekanan dari pihak lain untuk berperilaku tertentu. Perilaku ini biasanya dimulai pada anak usia 2 tahun dan mencapai pencapaian antara 3 sampai 6 tahun. Yang Pertengkaran. Pertengkaran merupakan perselisihan terhadap yang mengandung kemarahan. Perilaku ini umumnya dimulai apabila seorang melakukan penyerangan terhadap orang lain yang tidak diperbalasan. G. Mengejek dan menggertak. Mengejek merupakan suatu secara lisan terhadap orang lain, sedangkan menggertak merupakan sarana yang bersifat fisik. Dengan dua perilaku ini, si penyerang dilampiaskan dendamnya dan penyaksian kehidupan korban akibat perilakunya. H. Perilaku yang sok kuasa. Perilaku sok kuasa adalah perilaku yang berkecenderungan untuk mendominasi orang lain atau menjadi bos. Yang I. Prasangka. Menurut Horman, prasangka ini terbentuk pada masa kanak-kanak tak kala anak melihat adanya perbedaan sikap dan permainan antara mereka, dan perbedaan ini dianggap sebagai tanda kerendahan. Pada perkembangan selanjutnya, prasangka mencukup karena individu tidak terpikir. Yang kedua, permasalahan perilaku emosi pada anak usia dini. Dalam perkembangannya, kita akan menemukan berbagai macam permasalahan emosional yang muncul di sekeliling kita. Pada dasarnya, pondasi emosi yang sehat dibandingkan dari dasar penerimaan dan penghargaan terhadap dirinya. Perwujudan dari perasaan ini yang paling awal adalah anak dapat merasakan kasih sayang dari orang terdekatnya. Jika anak dihilangkan perasaan ini, sebagai contoh, anak dapat mengikuti kegiatan di dalam kelas tanpa harus diingatkan oleh guru. Beberapa anak mencapai kemampuan mengarahkan diri pada usia 4-5 tahun. Namun ada pula anak yang tetap tergantung pada orang dewasa untuk mengobrol perilaku agar sejalan dengan aturan yang diberikan. D. Perkembangan perilaku sosial. Terhadap sejumlah bentuk perilaku sosial di antara lain: 1. Perkembangan perilaku sosial. Perilaku sosial merupakan perilaku yang disengaja dengan maksud memberi keuntungan kepada orang tua. Tingkatan perilaku sosial mencakupi perilaku seperti berbagai pekerjaan dengan orang lain. 2. Perkembangan empati. Empati merupakan kemampuan untuk mengembangkan diri dalam proses orang lain dan mengarahkan pada orang lain. C. Permasalahan sosial dan emosional pada anak usia dini. Menurut Undang-Undang bagi Pendidikan Individu Penyandang Cacat, bahwa gangguan sosial emosional yaitu ketika kemampuan atau mengaturan hubungan infrasional yang memusuhkan dengan teman sebaya dan guru. Roll, Flubert, dan Strauss menemukan bahwa anak-anak dengan masalah perkembangan sosial emosional cenderung memiliki hambatan yang berdalam pertemuan penyelesaian sosial, tingkat laku, dan akademik apabila dibandingkan dengan kelompok anak yang normal. 1. Permasalahan perilaku sosial. Menurut Nugraha tahun 2005, berikut adalah beberapa permasalahan yang dihadapi oleh anak. A. Maladjustment. Individu yang menyesuaikan dirinya buruk disebut maladjustment. Anak yang demikian sering disebut sebagai anak yang bermasalah. Maladjustment umumnya disebabkan oleh adanya penolakan diri. Anak tidak menyesuaikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Biasanya penolakan diri terjadi karena anak merasa tidak seperti anak yang ia inginkan. Adapun beberapa ciri-ciri
bisa muncul pada anak bermasalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan bahwa emosi merupakan suatu sesuatu yang kompleks. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan emosional adalah suatu keadaan yang kompleks, dapat berupa perasaan ataupun gerakan jiwa yang dilandasi oleh perubahan biologis yang muncul menyertai terjadinya suatu perilaku. Sumbernya ialah dari Nugraha tahun 2005. B. Perkembangan sosial dan emosional anak usia dini. A. Perkembangan pemahaman diri. Pemahaman diri mencakupi berbagai hal seperti kesadaran diri, pengenalan diri, kompleks diri, dan harga diri. Konsep diri merupakan sumber penyeluruhan tentang atribut, kemampuan, skip, dan nilai-nilai yang memiliki individu yang meyakini olehnya memberikan gambar. Yang B ialah perkembangan hubungan sosial. Pada masa kanak-kanak awal, tahun sosial dalam taman sebayanya menjadi meningkat, terutama dalam konteks bermain. Dalam mengamati terhadap perilaku anak usia 2-5 tahun, Parten 2014 mengidentifikasi 6 kategori perilaku anak di masa kanak-kanak dalam bermain sosial emosional. Berikut yaitu: yang pertama, anak tidak tampak sedang bermain, hanya mengamati hal-hal yang menarik minatnya. Yang kedua, anak menghabiskan waktu dengan mengamati anak lain bermain. Yang ketiga, anak bermain sendiri dengan mainan yang berbeda dari mainan yang dimainkan oleh anak-anak yang ada di sekitarnya. Yang keempat, anak bermain di antara anak-anak lainnya dengan mainan yang sama seperti dimainkan oleh anak-anak lainnya. Yang kelima, anak bermain dengan mainan lain, saling berbicara tentang apa yang dimainkan, saling meminjam. Yang keenam, anak dalam bermain dalam kelompok yang organisasi untuk sejumlah tujuan yang membuat suatu permainan. C. Perkembangan kemampuan mengarahkan diri merupakan kemampuan anak untuk mengarahkan perilakunya sendiri tanpa diingatkan oleh Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Mahmuda. Baiklah, saya akan melanjuti materi oleh Utina Atika. 3. Faktor penyebab terbentuknya perilaku sosial emosional bermasalah. 1. Faktor penyebab terbentuknya perilaku sosial. Menurut Naraha, perilaku antisosial dan emosional eratnya hubungannya dengan pengalaman dan menyesuaikan sosial ketika anak usia dini. Beberapa faktor penyebab timbulnya sikap antisosial antara lain sebagai berikut. A. Sikap orang tua yang overprotected. Yang orang tua yang overprotected akan membatasi ruang gerak anak sehingga anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosialisasi secara sehat dalam lingkungannya. Dalam pengalaman berharga dari lingkungan yang tidak diperolehkan karena sikap terlalu melindungi anak yang tidak pada tempatnya. B. Sikap orang tua yang mencela, membandingkan, dan mencemoohkan anak. Interaksi yang buruk dengan orang tua sangat berpengaruh dalam membentuk cara pandang anak terhadap kehidupannya. Sejak usia dini, anak melakukan imitasi terhadap orang tuanya. C. Sempitnya dan kesempatan pergaulan dengan anak lain. Perkembangan sosial emosional sangat tergantung pada terbukanya kesempatan pada anak untuk bergaul dengan teman dan lingkungannya. Lingkungan memiliki potensi yang sangat kaya dalam memberi pengalaman sosial pada anak. D.
D. Pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter cenderung memicu perilaku antisosial pada anak seperti tumbuhnya sikap memberontak, agresif, sikap sok kuasa, dan lain sebagainya. Lingkungan yang buruk. Lingkungan yang buruk sangat potensial dalam pengaruhi anak. Lingkungan yang buruk ini tetap menjadi contoh yang buruk bagi anak. Secara umum, anak melakukan proses imitasi terhadap lingkungannya tanpa mengenal lebih jauh apakah lingkungan itu baik atau buruk. Jika lingkungan dapat menonjol perilaku terpuji, maka anak pun dapat mempelajari, penyerapan, dan mengaplikasikan perilaku yang luhur tadi. B. Faktor penyebab terbentuknya perilaku emosional. Reynolds mengemukan beberapa faktor yang dapat pengondisian terjadi dengan mudah dan cepat pada awal kehidupan karena anak kecil kurang mengenal betapa tidak rasionalnya reaksi mereka. Setiap anak melalui berbagai konflik dalam menjalannya fase-fase perkembangan yang pada umumnya dapat dilalui dengan sukses. Adapun cara mengalah atau merendamkan emosi anak adalah dilakukan dengan cara melepaskan ketanggangan tubuh. Dan dengan cara yang lain adalah dengan merubah posisi. Maksudnya ketika sedang marah, maka sebaiknya mengambilkan posisi yang lebih rendah. Maksudnya adalah jika sedang berdiri, maka hendaklah kita duduk. Maka hendaklah kita berbaring. Dengan begitu kita akan sulit untuk bergerak dalam melakukan perlawanan. Dengan cara berwudhu juga dapat merendamkan emosi. Begitu juga dengan cara meluangkan waktu untuk memecahkan masalah bermasalah anak. Ketika anak merasa sedih karena tidak diajak main oleh temannya, bantu anak mencari penyebabnya, kemudian cari bersama pecahannya. Cara semacam ini membantu anak belajar berpikir logis dalam mengatasi masalah emosinya dan menumbuhkan kemampuannya untuk mengantisipasinya serta berkesempatan mengatasi masalah emosinya sendiri. Dalam hal ini, keluarga merupakan lembaga yang pertama kali mengajarkan individu melalui contoh yang diberikan orang tua bagaimana individu mengekspresikan emosinya. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi perkembangan anak. Keluarga sangat berfungsi dalam menanamkan dasar-dasar pengalaman emosi karena di sanalah pengalaman pertama didapatkan oleh anak. Gaya pengasuhan keluarga akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi anak. Apabila anak diperkembangkan dalam lingkungan keluarga yang emosinya positif, maka perkembangan emosi anak akan menjadi positif. Akan tetapi apabila kebiasaan orang tua dan mengekspresikan emosinya negatif seperti melampiaskan menghadapi masalah, maka perkembangan emosi anak akan menjadi negatif. Sekian dapat saya sampaikan. Saya balikin lagi dari moderator. D. Penanganan gangguan sosial emosional pada anak. 1. Penanganan gangguan sosial. Menurut Nangraham, berikut ini adalah penanganan pada anak yang memiliki gangguan sosial sebagai berikut. A. Adanya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang dari berbagai usia serta latar belakang yang berbeda. B. Anak tidak hanya berkomunikasi dengan kata-kata yang dapat dipahami, tetapi juga dapat membicarakan dengan topik yang dapat dimengerti dan menarik bagi orang lain. C. Anak punya motivasi untuk bergaul. Motivasi ini tergantung beberapa besar perolehan kepuasan anak melalui aktivitas sosialnya. D. Adanya pembimbingan. Metode yang paling efektif untuk dapat belajar bergaul dengan baik adalah lewat bimbingan dan pengajaran dari orang tua yang dapat dijadikan model
bergaul yang baik oleh anak. Fungsi dan macam-macam ekspresi emosi pada anak. Fungsi dan peran emosi pada perkembangan anak adalah sebagai berikut. 1. Merupakan bentuk komunikasi. 2. Emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan menyesuaikan diri anak dengan lingkungan sosialnya. 3. Emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. 4. Tingkah laku yang sama dan ditampilkan secara berulang dapat menjadi satu kebiasaan. 5. Ketanggangan emosi yang dimiliki anak dapat menghambat akal anak. Macam-macam ekspresi emosi anak. Emosi dan perasaan yang umum pada peserta didik usia SD atau MI adalah rasa takut, khawatir atau cemas, marah, cemburuan, merasa bersalah dan sedih, ingin tahu, gembira atau senang, cinta dan kasih sayang. Emosi pada anak yaitu rasa takut. Rasa takut yaitu perasaan terancam oleh satu objek yang membahayakan. Rasa takut terhadap suatu akan berlangsung melalui tahap, yaitu mula-mula tidak takut karena anak belum sanggup melihat kemungkinan terdapat pada objek. B. Timbulnya rasa takut setelah mengenalkan bahaya. C. Rasa takut bisa hilang kembali setelah mengetahui cara-cara menghindari bahaya. 2. Rasa malu. Rasa malu merupakan bentuk ketakutan yang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Ada beberapa faktor yang dapat mengaruhi perkembangan emosi anak sebagai berikut. 1. Keadaan anak. Keadaan individual pada anak, misalnya cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak, akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional, bahkan akan dampak lebih jauh kepribadian anak. 2. Faktor perkembangan. Pengalaman belajar anak menentukan reaksi fantasi mana yang mereka gunakan untuk marah. 3. Belajar dengan cara meniru. Dengan belajar meniru, mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi orang lain, anak bereaksi dengan emosi dan metode yang sama dengan orang-orang diamatinya. 4. Belajar dengan membawas. Anak diajarkan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosi terangsang. 5. Belajar dengan mengondisikan. Dengan metode atau cara ini, objek situasi yang mulanya gagal memancingkan reaksi emosional kemudian berhasil dengan cara asosiasi. Di mana kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Saudari Atika dan Saudari Mahmuda, yaitu perkembangan sosial adalah kemampuan seseorang dalam berperilaku di dalam lingkungan sekitarnya yang sesuai dengan tuntutan sosial. Di mana permasalahan sosial yang sering terjadi pada anak usia dini yaitu maladjustment, egosentrisme, anak yang terisolasi, agresif, negativisme, pertengkaran, mengejek dan menggertak, perilaku yang sok menguasai, dan prasangka. Lalu, permasalahan emosional yang sering terjadi pada anak usia dini yaitu kekurangan afeksi, cemas, hipersensitivitas, dan fobia. Lalu, permasalahan moral yang sering terjadi pada anak usia dini yaitu retardasi mental, autisme, gangguan perilaku, autisme, dan ADHD. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.